Malaysia terbelakang banget ya dalam soal kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Masa warga di sana yang pindah agama dihukum mati? Kan ngawur banget. Pindah agama dalam konteks ini tentunya yang semula muslim menjadi non-muslim ya. Kalau non-muslim menjadi muslim ya nggak masalah. Informasi ini dikemukakan oleh YouTuber kece Kumaila Hakimah di channel YouTube Forbidden Question. Kata Kumaila, kalau kamu lahir sebagai orang Melayu di Malaysia, kamu wajib muslim. Kamu nggak boleh pindah agama alias murtad. Kalau kamu pindah agama, ada hukuman pidana yang menanti kamu. Dan hukumannya nggak main-main. Meski berbeda-beda di tiap negara bagian, tapi kamu bakal jadi pesakitan di sana. Di Terengganu misalnya, kalau ada warga yang murtad, dia dikasih waktu 3 hari buat tobat. Kalau nggak mau, hukuman mati udah menyambut dan harta disita negara. Udahlah nyawa melayang, auto miskin pula. Di Pahang, kalau ada yang nekat murtad, hukumannya berat banget. Didenda Rp5.000 sekitar 18 juta rupiah, 3 tahun penjara, dicambuk 6 kali atau kombinasi semuanya. Di Kelantan, baru coba-coba murtad aja udah bisa kena rehabilitasi 36 bulan di Islamic Rehabilitation Center. Dan kalau tetap murtad, hukuman mati menunggu. Masalahnya, negara mayoritas muslim yang terbelakang seperti ini bukan cuma Malaysia. Afghanistan, Brunei Darussalam, Iran, Maladewa, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yaman 11-12. 9 negara mayoritas muslim itu juga menerapkan hukuman mati bagi murtad. Hukuman mati bagi warga yang pindah agama di zaman modern kayak sekarang jelas nggak masuk akal. Memang dalam sejarah Islam, hukuman mati bagi muslim yang menjadi non-muslim pernah diterapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, ada 3 kondisi seorang muslim darahnya halal ditumpahkan alias boleh dibunuh. Di antaranya kalau dia murtad atau keluar dari Islam. Karena itu hak kebebasan beragama dibatasi di bawah kekuasaan Islam, mulai dari kerajaan Muawiyah sampai kerajaan setelahnya. Bahkan bisa dibilang konsep kebebasan beragama nggak dikenal saat itu. Ini bukan terjadi cuma dalam sejarah Islam sih, sejarah Kristen pun kayak gitu juga. Musababnya karena kerajaan punya agama resminya sendiri. Rakyat harus mengikuti agama yang sama dengan agama kerajaan. Bagi rakyat yang membangkang, dia akan dihukum mati. Jadi, pindah agama ketika itu dianggap tindakan pengkhianatan. Tapi dalam era modern, negara sebagai pengganti kerajaan diatur nggak memiliki agama alias netral agama. Negara nggak memfavoritkan satu agama tertentu, tapi negara harus melayani semua pemeluk agama. Ditambah dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, pasal 18, setiap orang punya hak kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinan tanpa takut dihukum. Atas dasar itu, negara nggak punya hak menghukum warganya yang pindah agama. Dalam Islam sendiri ada prinsip yang menjadi landasan bagi kebebasan beragama, yaitu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Memang masih ada ulama yang kekeh dengan pandangan bagi muslim yang murtad harus dihukum mati. Tapi mengingat konstitusi di Indonesia sangat menjunjung tinggi hak kebebasan beragama, pandangan itu hanyalah sekedar opini. Yuk tolak pemaksaan beragama. Ya memang. Memang kalau itulah fikih. Itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera. Ya, ditanya Syekh Qaradawi sebagai mufti ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Itu jawabannya. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Iya. Katanya bebas, iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Sulit memang. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh.
Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Ya seperti itu. Di kitabnya begitu kok. Terus gimana? Saya tidak berani menyalahkan, nanti saya dibilang murtad lagi nantinya. Halo semua. Mungkin ada yang perlu dijelaskan supaya kita tidak salah informasi tentang Malaysia. Malaysia adalah negara federasi, negara yang terdiri dari beberapa negara bagian atau provinsi berdaulat yang menggabungkan diri ke dalam satu pemerintah federal pusat. Jadi dalam beberapa hal, seperti agama, bukan ditangani oleh pemerintah pusat, tetapi oleh pemerintah negara bagian. Akibatnya, terdapat perbedaan antara berbagai negara bagian dalam perlakuan terhadap orang yang murtad. Murtad sendiri bukanlah kejahatan bagi pemerintah federal pusat di Malaysia. Negara bagian Negeri Sembilan, Perlis, dan Selangor mengizinkan Muslim untuk murtad meninggalkan Islam setelah melalui proses konseling, di mana mereka berulang kali diminta untuk bertaubat, dan jika mereka menolak, pengadilan syariah dapat menyatakan orang tersebut bukan lagi seorang Muslim. Di negara bagian Kelantan dan Terengganu, kemurtadan seorang Muslim adalah kejahatan yang dihukum mati dan penyitaan harta benda. Namun, hukum federal melarang pelaksanaan hukuman mati. Di negara bagian Malaka, Pahang, Perak, dan Sabah, kemurtadan, percobaan kemurtadan, atau menjadi kaki tangan kemurtadan orang lain adalah kejahatan yang dihukum dengan berbagai cara, mulai dari denda hingga Rm5.000, penjara hingga 3 tahun, atau penahanan di pusat rehabilitasi Islam hingga 3 tahun. Di Pahang, orang murtad juga dapat dicambuk 6 kali dengan tongkat. Mari kita bahas beberapa kasus yang terjadi. Lina Joy adalah seorang wanita Malaysia yang lahir dengan nama Azalina Jailani. Dia mau pindah agama dari Islam ke Kristen dengan alasan bahwa hal itu termasuk dalam haknya atas kebebasan beragama berdasarkan pasal 11 Konstitusi Malaysia. Ia pertama kali mendatangi Departemen Registrasi Nasional atau NRD pada bulan Februari 1997, meminta izin untuk mengubah namanya dari Azalina Jailani menjadi Lina Joy dan juga status agamanya. Permohonan tersebut ditolak pada bulan Agustus 1997 dengan alasan bahwa pengadilan syariah belum memberikan izin baginya untuk meninggalkan Islam. Pada tahun 1998, NRD mengizinkan perubahan nama tersebut, tetapi menolak untuk mengubah status agamanya pada kartu identitasnya. Joy mengajukan banding terhadap keputusan ini di pengadilan tinggi, dengan alasan bahwa karena telah berpindah agama ke Kristen, ia tidak seharusnya tunduk pada hukum syariah. Pada bulan April 2001, Hakim Datuk Faiza Tambicik memutuskan bahwa ia tidak dapat mengubah identitas agamanya, karena etnis Melayu didefinisikan sebagai Muslim berdasarkan konstitusi Malaysia. Joy kemudian membawa kasusnya ke pengadilan banding. Pada tanggal 19 September 2005, pengadilan memutuskan dengan suara mayoritas 2-1 menentang Joy. Hakim Abdul Aziz dan Hakim Arifin Zakaria sepakat bahwa NRD benar dalam menolak permohonan Joy dan mengatakan bahwa terserah kepada pengadilan syariah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hakim Gopal Sriram menyatakan bahwa itu batal demi hukum. Joy selanjutnya mengajukan banding ke Mahkamah Federal Malaysia, pengadilan tertinggi, dan pengadilan tingkat terakhir di Malaysia. Mahkamah Federal mendengarkan banding tersebut pada bulan Juli 2006 dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia Ahmad Fairuz Abdul Halim, Ketua Mahkamah Agung Sabah dan Sarawak Richard Malanjum, dan Hakim Mahkamah Federal Alauddin Muhammad Sharif. Pada 30 Mei 2007, Mahkamah dalam keputusan 2-1 menolak banding Joy. Majelis Mahkamah memutuskan bahwa yang berwenang untuk mengizinkan Joy menghapus penunjukan agama Islam dari kartu identitas nasionalnya hanyalah pengadilan syariah. Ketua Mahkamah Agung Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim dan Hakim Mahkamah Federal Hakim Alauddin Muhammad Sharif menyampaikan keputusan mayoritas yang menolak bandingnya. Ketua Mahkamah Sabah dan Sarawak, Hakim Richard Malanjum, berbeda pendapat.
Kemudian ada lagi Revati Masosai. Revati Masosai adalah seorang wanita Malaysia yang dibesarkan sebagai seorang Hindu. Tetapi kartu identitasnya menunjukkan dia sebagai seorang Muslim. Dia telah menyatakan agamanya sebagai Hindu dan telah mengajukan petisi yang tidak berhasil untuk menghapus kata Islam dari kartu identitasnya. Masosai menikah dengan seorang pria Hindu, tetapi pernikahannya tidak diakui oleh pemerintah Malaysia karena masalah agama. Masosai dipenjara selama 6 bulan di kamp pendidikan ulang Islam karena upayanya untuk meninggalkan Islam dan memeluk agama Hindu. Hak asuh dia atas bayinya yang baru lahir juga ditolak dan tidak diizinkan untuk bertemu dengan suaminya yang beragama Hindu. Kemudian ada Nuraisyah Bokhari yang mengajukan permohonan habeas corpus dengan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa ia ditahan secara paksa oleh anggota keluarganya sendiri karena ingin keluar dari agama Islam sebelum menikah dengan pacarnya yang beragama Katolik Roma. Ia kemudian melarikan diri dan telah meninggalkan negara Malaysia. Tentunya masih banyak kasus seperti ini di Malaysia. Dan bukan hanya itu, film-film yang dianggap tidak Islami juga kena masalah di Malaysia. Salah satu kasus yang terkenal adalah pelarangan film kartun The Prince of Egypt karena pemerintah meminta tokoh utamanya, Musa, disensor. Tetapi para produsernya menolak. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya film yang tokoh utamanya disensor di sepanjang penayangan. Film The Passion of the Christ diizinkan diputar setelah intervensi Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dengan syarat ketat yang membatasi penontonnya hanya untuk umat Kristen. Penjualan tiket dilakukan oleh berbagai gereja dan organisasi para gereja. Pada tahun 2014, film Alkitab Nuh dilarang oleh pemerintah Malaysia dengan alasan bahwa film tersebut tidak Islami. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, ya, Malaysia memang sangat terbelakang. Dan semua ini disebabkan karena Islam takut ditinggal pengikutnya. Apakah kamu pernah bertanya, kenapa Islam takut ditinggal pengikutnya? Jawabannya adalah karena Islam bukan agama yang benar. Islam adalah salah satu bentuk perbudakan. Sama seperti budak yang tidak punya hak, Muslim tidak punya hak untuk meninggalkan Islam. Islam harus menggunakan cara-cara keji yang bertentangan dengan hak asasi manusia seperti ini supaya Islam dapat bertahan. La ikraha fidin atau tidak ada paksaan dalam menganut agama hanyalah jebakan. Boleh masuk, tetapi kalau sudah masuk tidak boleh keluar. Kalau mau keluar harus dibunuh, supaya Islam tidak musnah ditinggalkan orang. Semoga kedepannya Malaysia tidak lagi jadi negara terbelakang yang dijajah oleh agama Islam. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Noni, kapan kamu akan menikah? Ibu, aku belum nemu jodoh yang cocok. Emangnya kamu mau dapat jodoh pria yang seperti apa? Aku mau pria yang baik dan sama-sama anak Tuhan. Kalau begitu, kamu harus cari pri idamanmu itu di aplikasi iktus.com. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini
dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus. Walau burung beo yang tak sadar bego, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sulbi. Embat ini anak angkat, babi haram babu halal. Halo kadang burung sing nurani rabun, paling suka bohong, kerjanya ngegarong. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sulbi. Embat ini anak angkat, babi haram babu halal. Halo kambing bondok, suka pamer jenggot, isi otak cabut, bocil pun digaul. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sulbi. Embat ini anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sulbi. Embat bini anak angkat, babi haram babu halal.